Seperti dalam lirik lagu, pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya saja waktunya belum tepat, sebaiknya jangan terjadi. Meningkatnya angka dispensasi nikah semakin mengingatkan kita bahwa perkawinan anak menjadi isu serius. Lalu bagaimana pencegahannya, apa yang melatar belakangi angka tersebut meningkat? Bergabung Rini Handayani, Direktur Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA. Selamat malam Bu Rini. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Bu Rini, apa sebenarnya melatar belakangi angka dari pengajuan permohonan dispensasi nikah di beberapa daerah ini cukup menjadi sorotan, cukup harus kita pandang sebagai hal yang sangat serius. Apakah faktor pandemi sehingga angkanya ini akumulasi di beberapa daerah menjadi tinggi, Bu Rini? Ya. Tentu saja kalau bicara perkawinan anak ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan si anak. Yang pertama tentu karena faktor budaya, perilaku risiko remaja, dan juga pola pikir dari orang dewasa dan satu lagi adalah faktor ekonomi. Nah, ini yang banyak hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Jadi faktor budaya, kemudian tidak adanya anak memiliki resiliensi yang sangat tinggi, dan juga faktor perilaku berisiko. Nah, ini yang menyebabkan biasanya terjadinya perkawinan anak karena paksa oleh orang tua, dan bahkan tadi karena adanya hanya sekian persen ya yang anak menikah pada usia anak 1%, dan selebihnya anak dinikahkan dengan orang dewasa. Oke, apakah masa pandemi kemarin kurang lebih 2,5 tahun itu juga menjadi faktor dispensasi nikah ini naik angkanya, Bu Rini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari data Badilak ya, sejak Undang-Undang 174 itu direvisi menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019, dan tahun 2020 kita mulai memasuki masa pandemi COVID 2020-2021. Nah, ini kalau menurut data yang terjadi yang ada di Badilak, ini angkanya menurun. Jadi walaupun menurunnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi tahun 2020 itu yang mengajukan dispensasi kawin itu sekitar 64.200 sekian, dan tahun 2021 itu 62.900 sekian yang mengajukan dispensasi kawin. Nah, sementara akhir tahun 2022 ini sudah menurun. Bahkan menurunnya ya memang tidak terlalu signifikan, tapi angkanya sudah berada di 52.000 di akhir tahun 2022. Nah, penurunan ini jadi kalau dikatakan apakah pandemi COVID itu meningkatkan angka perkawinan anak dari yang itu ternyata turun, walaupun turunnya tidak terlalu signifikan antara 2020 ke 2021. Nah, tapi untuk ke 2021 ke 2022 ini cukup signifikan lah, dari 62 sekian menjadi 52.000. Oke, Bu Rini, ini kan menjadi polemik perdebatan. Di luar sana beberapa pihak mendorong jangan diberikan permohonan atau jangan dispensasi nikah ini tolonglah dicegah atau ditolak. Nah, apakah pemberian dispensasi pernikahan ini kemudian menjadi keputusan yang bijak? Karena dari kantor wilayah Kemenak dalam hal ini salah satunya adalah Jawa Timur, sepertinya agak kesulitan untuk mencegah permohonan dispensasi nikah karena seperti yang Bu Rini sampaikan, akar permasalahannya itu terlalu kompleks, didorong oleh push factor yang sebegitu banyak, tidak hanya dari anak tapi juga dari orang tua salah satunya. Ya, jadi kalau melihat kita ya dispensasi ini seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam undang-undang kan sudah jelas ya bahwa untuk mengatasi dispensasi perkawinan anak ini memang ada dispensasi kawin yang memang boleh diajukan. Nah, tapi dispensasi kawin yang diajukan itu tentu memang selama ini kan kalau di dalam Perma nomor 5 itu kan ada tentang bagaimana peradilan untuk memberikan dispensasi kawin ya, di Perma nomor 5 tahun 2019 gitu. Nah, ternyata ini memang menjadi pintu masuk ya, bagaimana tadinya anak yang berusia 19 tahun di undang-undang sebelumnya, kemudian diatur bahwa di undang
16/2019 adalah usia perkawinan anak baik laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Nah inilah yang menyebabkan juga banyak terjadi dispensasi, permintaan dispensasi. Nah dalam hal ini memang atur, jadi negara atur bagaimana untuk mengatasi hal ini. Nah ini pengajuan dispensasi kawin ini diberikan karena alasan yang sangat-sangat mendesak. Nah ini tentu berdasarkan satu, semangatnya adalah semangat pencegahan perkawinan usia anak ini. Yang kedua, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya. Dan yang ketiga ya, memiliki aspek psikologis. Keempat, sosial. Dan kemudian apakah dengan dispensasi kawin ini yang tadi dikatakan benar-benar mendesak itu kita lihat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dan kepentingan yang terbaik anak. Jadi memang alasan-alasan dari pemberi dispensasi kawin ini secara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang ada dimandatkan di situ diperbolehkan, tapi untuk yang benar-benar mendesak. Nah, mendesaknya seperti apa? Nah, ini tentu saja kita upayakan bukan pencegahan sehingga tidak dilakukan dispensasi kawin. Ini memang masih kita cari polanya bagaimana dispensasi kawin ini yang diajukan ini bisa diatur. Ini rancangannya sudah dibuat ya oleh pemerintah bersama kementerian lembaga terkait. Nah ini sedang menyusun apakah nanti bentuknya PP atau Perpres tentang bagaimana pemberian dispensasi kawin ini itu akan diatur lagi. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan untuk hal-hal yang karena memang alasannya sangat besar. Oke, apakah saya bisa menerjemahkan Bu Rini, alasan yang mendesak itu seperti yang juga terjadi yang mengajukan dispensasi pernikahan ini karena hamil duluan. Apakah itu juga menjadi salah satu atau juga karena faktor ekonomi dari orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk menghidupi anaknya sehingga anaknya yang sudah tahu anaknya di bawah umur, belum siap secara organ reproduksi, kemudian dinikahkan dengan orang yang jauh usianya lebih tua. Ini yang harus juga menjadi pemahaman dari orang tua di luar sana bahwa ekses yang ditimbulkan dari pernikahan anak khususnya usia dini ini sangat berisiko tinggi. Iya. Jadi yang dikatakan sangat-sangat mendesak itu tentunya yang memang tidak bisa dicegah lagi gitu ya. Tapi kalau soal faktor ekonomi ini kan bisa ada pemberdayaan banyak sekarang ini program-program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi keluarga-keluarga kelompok rentan ya yang menengah ke bawah. Nah ini kan juga banyak yang program-program seperti itu. Nah yang terpenting di sini adalah bagaimana program yang dikatakan mendesak itu yang benar-benar memang sudah tidak bisa dicegah gitu ya, misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah tapi ini pun harus kita lakukan upaya-upaya apabila itu terjadi, upaya-upaya penanganannya ini harus juga kita lakukan cepat. Nah ini kami sedang mencarikan berdiskusi karena memang kita sudah punya strategi nasional untuk pencegahan perkawinan anak. Nah di strategi itu ada strategi untuk dan juga ada untuk penanganan gitu. Jadi apa yang disampaikan yang tadi yang dikatakan sangat mendesak dengan alasan yang tidak bisa dihindari lagi. Nah itulah yang bisa dilakukan untuk dispensasi kawin. Nah ini juga sedang dirumuskan Mbak, yang tadi Mbak Stefani bilang apakah karena kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan duluan. Nah ini tentu faktornya salah satu yang didispensasi. Karena dengan alasan mendesak tadi Bu Rini sampaikan artinya harus ada strategi lanjutan ketika karena alasan mendesak itu maka dispensasi pernikahan diberikan, artinya akan ada kelanjutan bagaimana atau siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan karena usianya masih sangat belia, mampu bertanggung jawab untuk diri sendiri aja mungkin belum mapan, apalagi untuk satu nyawa lagi. Kemudian bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi diri sendiri karena untuk melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya, Bu Rini. Jadi untuk penyelesaian baik untuk pencegahan maupun untuk penanganan perkara perkawinan anak ini banyak yang terkait dan juga melibatkan
lembaga profesi, perguruan tinggi, dan juga masyarakat, dan juga lembaga-lembaga pemerhati perempuan. Nah, tentu saja kalau siapa yang bertanggung jawab terhadap anak ini, ya tentu saja semua. Jadi semua, karena apa? Kita terus melakukan pemenuhan hak anak tersebut atas pendidikannya, kesehatannya, ya kesehatan fisik, kesehatan psikologis, dan juga bagaimana nanti peningkat skill. Skill itu adalah bagaimana peningkatan pemberdayaan, pelatihan, life skill, agar nantinya pada saat anak ini sudah memang betul-betul usia dewasa lebih dari 19 tahun ini bisa mengelola keluarga atau bisa hidup, mengasuh anak, pola asuhnya. Jadi life skill dari calon ibu ini perlu ditingkatkan, life skill juga bagaimana nantinya dia bisa untuk membina rumah tangganya dengan baik, mengasuh anak, pola asuh anak. Nah itu memang dilakukan oleh berbagai stakeholder. Dan memastikan juga bahwa karena rentan sekali ya, Mbak Tiffany, kalau anak yang anak ini kemudian hamil, dan rentan sekali untuk kematian ibu, kematian usia anak, dan bahkan anak yang kalaupun dilahirkan itu banyak yang anak-anak menjadi stunting. Juga kesiapan dalam rumah tangga. Nah ini banyak terjadi kasus kekerasan karena ketidaksiapan, kemudian angka perceraian tinggi, dan juga karena skillnya belum ada, jadi kemiskinan yang terus berlanjut. Baik, terima kasih Bu Rini Handayani, Direktur Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Mudah-mudahan ada langkah penanganan, yang paling penting adalah pencegahan. Tidak ada lagi kita dengar atau kita lihat pernikahan anak karena memang sangat berisiko. Harus ada pencegahan dari hulu, penanganan sampai hilirnya seperti apa. Terima kasih Bu Rini, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.